wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan rekomendasi penyampaian kegiatan audit. Yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada nama saya Nazma Aulia. Nama saya Nadia Pumataputri. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu, silakan duduk. Oke, baik Ibu, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi penyampaian hasil audit internal divisi kredit retail. Kami dari tim audit internal telah menyelesaikan proses audit selama 3 minggu terakhir. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa temuan utama beserta rekomendasinya. Kami mohon kerja sama dari pihak unit dan manajemen agar kita bisa berdiskusi secara terbuka. Saya persilakan auditor internal untuk memulai pertemuan pertama. Terima kasih Ibu. Temuan pertama kami adalah terkait analisis kelayakan nasabah. Dari 30 berkas kredit yang kami sampling, sebanyak 8 berkas tidak mencantumkan hasil verifikasi lapangan secara lengkap, dan dalam 3 kasus, data penghasilan nasabah hanya diperoleh dari pernyataan verbal tanpa dokumen pendukung. Kami akui ada kekurangan dalam pelaksanaan verifikasi. Dalam beberapa kasus, beban kerja petugas lapangan cukup tinggi dan waktu realisasi sangat terbatas. Kami tidak berniat melakukan prosedur. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Namun di sini kami cukup prihatin. Verifikasi lapangan adalah komponen kunci dalam mitigasi risiko kredit. Bagaimana rekomendasi dari tim audit? Kami merekomendasikan penerapan sistem verifikasi digital dengan fitur upload lokasi, geotagging, dan form online yang wajib diisi oleh petugas lapangan. Selain itu, perlu ada sistem monitoring otomatis yang memberi notifikasi bila dokumen tidak lengkap. Kami juga menyarankan agar seluruh petugas lapangan wajib mengikuti pelatihan SOP verifikasi kredit setiap semester. Hal ini juga sebagai bentuk pembauran kompetensi karena risiko kredit kian kompleks. Baik, rekomendasinya sangat baik. Kami akan segera bahas dengan divisi teknologi dan SDM untuk implementasi sistem dan pelatihan tersebut. Selanjutnya, temuan kedua berkaitan dengan pengadaan akses sistem kredit. Kami menemukan bahwa terdapat 2 mantan pegawai yang masih memiliki akses ke sistem aplikasi setelah 1 minggu mengundurkan diri. Kami juga mencatat bahwa otorisasi limit kredit masih bisa dilakukan oleh user yang telah dipindah tugaskan. Seharusnya akses mereka sudah ditutup. Kemungkinan besar ini terjadi karena keterlambatan koordinasi antara SDM dan TI. Ini termasuk kategori resiko tingkat tinggi. Potensi penyalahgunaan data atau transaksi tidak sah bisa terjadi sewaktu-waktu. Betul Ibu, oleh karena itu kami mengkoordinasikan integrasi sistem HR dan TI agar status kepegawaian otomatis terhubung dengan sistem akses. Setiap perubahan status, promosi, atau resign langsung berdampak pada hak akses sistem. Selain itu, perlu ada review akses penggunaan secara berkala. Kami sarankan dilakukan bulanan, bukan triwulan seperti saat ini. Baik, catatan diterima. Kami akan meminta divisi TI menyusun SOP baru untuk akses kontrol dan mempercepat integrasi dengan HRIS. Temuan ketiga adalah tentang pelaporan risiko kredit bermasalah atau NPL. Dari hasil audit, kami temukan bahwa 4 dari 12 cabang menyampaikan laporan lebih dari 10 hari setelah nasabah menunggak. Keterlambatan ini menyebabkan penanganan menjadi lambat dan memperburuk kualitas aset. Kami menyadari hal ini Bu, beberapa cabang masih kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan, khususnya yang ada di luar pulau. Kami sudah usulkan adanya versi ringan aplikasi yang bisa diakses dengan jaringan terbatas. Kami juga menyarankan pengguna dashboard risiko berbasis cloud yang bisa diakses dari semua lokasi, serta pelatihan khusus tentang identifikasi risiko dan eskalasi kredit bermasalah. Kami setuju. Manajemen juga sedang memproses pengadaan sistem baru yang lebih responsif terhadap pelaporan risiko di cabang. Harapannya bisa segera diimplementasikan pada
kuartal berikutnya. Baik Ibu, berdasarkan audit ini kami menyampaikan total 7 rekomendasi utama dan 3 temuan tambahan yang akan kami lampirkan dalam laporan resmi. Kami mohon agar tanggapan tertulis dari unit terkait disampaikan dalam waktu 7 hari kerja. Action plan atas setiap rekomendasi dikirimkan maksimal 14 hari kerja setelah laporan diterima. Kami apresiasi kerja sama Ibu selama proses audit ini. Semoga hasil dapat membantu meningkatkan total kelola dan pengendalian risiko ke depannya. Kami ucapkan terima kasih Bu. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi ini. Terima kasih Bu Ketua dan tim, kami sangat terbuka terhadap hasil audit ini dan menjadikannya sebagian dari proses perbaikan menyeluruh. Bila perlu, kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk monitoring implementasi rekomendasi ini. Baik, terima kasih kembali Ibu. Kami siap mendukung proses perbaikan ke depannya selama melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali dalam sesi evaluasi tindak lanjut. Ibu, hati-hati di jalan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon